teman-teman, kembali lagi ke channel saya bersama saya Avanti Rosalinda Taboes. Nah, video kali ini saya akan interview atau menanyakan pendapat tentang bagaimana cara kita mengatasi rasa kecemasan. Nah, karena kebanyakan orang, termasuk saya juga, sering cemas dalam menghadapi sesuatu atau melakukan sesuatu. Contohnya pas kita dipercaya berbicara di depan umum. Nah, itu kadang membuat kita cemas dan grogi, sehingga terkadang membuat suara kita gemetar. Nah, di sini saya akan meminta pendapat dari teman saya. Halo. Halo semuanya, perkenalkan saya Evi Yulinat Penifu dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi Universitas Kristen Indonesia. Oke, teman-teman, teman saya yang mau saya interview namanya Evi Yulinda Penifu dari Prodi Pendidikan Biologi juga Universitas Kristen Indonesia juga, sama dengan saya. Nah, saya akan menanyakan bagaimana sih cara teman Evi mengatasi rasa kecemasan dalam melakukan sesuatu atau dipercaya berbicara di depan umum. Nah, bagaimana tanggapan Evi? Silakan. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menceritakan bagaimana saya sendiri mengatasi rasa kecemasan saat berbicara di depan banyak orang atau berbicara dengan orang lain. Nah, saat kita harus tampil di depan umum, wajar jika kita merasa cemas. Tetapi itu jangan menjadi kecemasan itu jangan menghalangi kita untuk menunjukkan kemampuan terbaik yang ada dalam diri kita. Nah, kecemasan ini bisa menyebabkan suara gemetar saat kita tampil di depan umum. Tapi setelah 1 menit berlalu, getaran itu pasti akan hilang. Nah, Anda akan lebih percaya diri jika terbiasa merasa cemas untuk tampil di depan umum. Nah, menurut saya ada cara terbaik untuk mengatasi kecemasan itu. Yang pertama itu berlatih berbicara di depan cermin. Nah, langkah pertama untuk mempraktikkan cara berkomunikasi dengan orang lain adalah dengan berbicara sendiri. Mempraktikkan self-talk atau self-talk dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah, jika kita berdiri di depan cermin dan melihat wajah kita sendiri, mulailah kita berbicara dengan jelas dan jangan terburu-buru. Nah, asumsikan bahwa kita sendiri sedang berbicara dengan seorang teman kita. Nah, ini dapat membantu menentukan alasan dibalik ketakutan kita terhadap orang lain. Misalnya, kita mungkin merasa tidak percaya diri saat kita berbicara dengan orang lain karena kita merasa tidak terlihat menarik. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bagian mana yang kurang menarik, lalu kita bisa memperbaikinya. Sedangkan bila kita takut berbicara karena ucapan kita tidak jelas, kita bisa memperbaikinya mulai dari sekarang. Jadi kita bisa mencari tahu di mana letak kesalahannya dan kita bisa menemukan solusinya. Nah, cara yang kedua untuk mengatasi kecemasan itu yaitu jangan takut salah. Nah, kita mungkin merasa tidak aman untuk berbicara dengan orang lain karena takut membuat kesalahan. Kita juga takut semua yang kita katakan akan dikritik habis-habisan dan membuat kita putus asa. Nah, kunci terpenting untuk mempraktikkan komunikasi yang percaya diri adalah jangan pernah takut salah. Ingat bahwa pembawa acara profesional saja pernah mengalami kesalahan berbicara. Jadi ya wajarlah jika kita melewatkan satu kata pun di sela percakapan kita.
terpenting, sampaikan ucapan kita dengan baik dan jelas. Jika nanti kita salah bicara atau memicu perbedaan pendapat, segeralah kita meminta maaf dan mendiskusikan hal itu dengan baik. Ketika kita memiliki keberanian untuk berbicara tanpa takut, itu Lanjut. sampai mana tadi? Kita bisa dilanjutkan langsung saja ke yang berikutnya. Ya, cara yang berikut yaitu berlatih berbicara dengan teman. Nah, tingkat kepercayaan diri seseorang dibentuk oleh lingkungan. Jika kita berada di tengah orang yang jarang bersuara, kita mungkin akan terbawa suasana untuk berdiam diri. Nah, mintalah bantuan seorang teman terdekat kita untuk mempraktikkan metode komunikasi yang baik. Duduklah berhadap-hadapan dengan teman kita, lalu bicarakan tentang apa saja. Nah, setelah itu, kita meminta teman kita untuk mengoreksi apa yang kurang dari pembicaraan kita tadi. Misalnya, cara bicara kita terlalu cepat, tidak jelas, ataukah terlalu lambat. Nah, cara yang berikut itu yakin bahwa kita pasti bisa. Wajarlah jika kita masih gugup atau takut untuk memulai percakapan. Nah, untuk mengatasinya, coba atur nafas kita perlahan-lahan dan tetap tenang. Bersikaplah tenang, ternyata bisa membantu meningkatkan rasa percaya diri loh. Memang tidak mudah, tapi bagaimanapun caranya, pastikan kita bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan percaya diri. Nah, biarkan setiap orang yang kita ajak bicara sebagai teman, saudara, atau seseorang yang sering kita ajak bicara. Seiring dengan waktu, cara berkomunikasi kita akan semakin lebih terlatih dan lancar dengan sendirinya. Nah, jangan pernah takut untuk mencoba dan membuktikan bahwa kita percaya diri bisa berkomunikasi di depan banyak orang. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas sharingnya teman Evi. Nah, yang terpenting di sini guys, cara untuk mengatasi kecemasan kita yang paling terpenting dari sharing teman Evi, yaitu yang pertama kita harus berlatih berbicara di depan cermin. Kita terus melatih cara bicara kita di depan cermin. Saya yakin itu pasti akan mengurangi rasa cemas kita. Yang kedua itu kita jangan takut salah. Dan yang ketiga itu berlatih berbicara dengan teman. Nah, berlatih berbicara dengan teman sendiri itu adalah cara yang paling terbaik untuk kita mengatasi rasa cemas kita ya teman-teman. Dan yang keempat, kita harus yakin bahwa kita bisa melakukan hal itu. Nah, sekarang saya ada satu pertanyaan lagi teman Evi. Nah, kira-kira menurut teman Evi, olahraga apa saja yang bisa mencegah rasa kecemasan yang sangat berlebihan? Mungkin menurut teman Evi, olahraga apa saja? Nah, kalau menurut saya yang pertama itu ada olahraga jalan santai. Nah, jalan santai ini mungkin menjadi salah satu jenis olahraga yang paling mudah dilakukan dan memiliki banyak manfaat bagi kita. Nah, olahraga mudah ini dapat meningkatkan energi dan kinerja otak kita. Selain itu, jalan santai juga bisa membuat suasana hati rileks sehingga dapat mengurangi rasa cemas yang ada pada diri kita. Nah, yang kedua itu mendengarkan musik. Memang manfaat dari mendengarkan musik itu sudah umum diketahui banyak orang. Betul. Namun hal tersebut dapat meredakan stres dan meredam gangguan kecemasan
kecemasan yang terus timbul pada diri kita. Nah, walau begitu, masih banyak manfaat lain lagi yang dapat kita rasakan. Bagaimana cara musik dapat meredakan gangguan kecemasan? Nah, disebutkan seseorang dalam kerap mendengarkan musik dapat membantu untuk menghilangkan stres dan gangguan kecemasan yang ada pada dirinya. Nah, hal tersebut terjadi karena peningkatan suasana hati dan kesegaran tubuh. Disebutkan juga seseorang yang mengalami stres, tubuhnya akan terasa tegang. Nah, karena itu yang perlu penting adalah mendengarkan musik untuk bisa meredakan rasa stres yang ada pada diri kita. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya bagikan untuk kita semua dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Oke teman-teman, sangat luar biasa ya sharing kita hari ini dari teman Evi. Kita dapat mempelajari cara kita mengatasi kecemasan kita. Nah, kita belajar banyak hal ya hari ini. Dan yang terutama kita harus mencoba ini cara kita mencegah rasa kecemasan kita dengan berolahraga. Nah, olahraganya paling gampang ya. Yang pertama itu berjalan santai ya. Oke, itu yang paling saya rasa itu adalah olahraga yang paling mudah. Dan yang kedua mendengarkan musik juga itu dapat mengurangi rasa kecemasan kita. Oke, mungkin ini saja video dari saya dan terima kasih. Terima kasih.